Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas nomor satu dan 2 ya. Yang pertama 240 derajat. 240 derajat kita rubah atau kita konversi ke dalam bentuk pi radian. Kalau dalam bentuk pi radian berarti satu pi radian berapa? 180 derajat. Berarti kalau gitu 240 derajat itu sama seperti 240 derajat kita kali dengan apa? Pi radian per 180 derajat. Nah, tinggal sederhanain, biasa sederhana lah ini mah ya. 24 tinggal dibagi berapa nih? Dibagi 6 ya. Dibagi 6 4, dibagi 6 3. Jadi 4/3 pi radian. Oke, nomor 1 udah beres ya. Nomor 2 kita punya segitiga ABC. Di situ nggak diketahui siku-sikunya di sudut yang di yang mana. Kata-katanya adalah AB 8, BC 15, AC 17. Itu artinya AC sudah pasti sisi miring. Karena yang lebih panjang ya. AC sisi miring 17, berarti AB ya antara di sini ya. Ini bisa C, ini bisa A. B pasti di sini. Nah, terus pertanyaannya adalah sudut BAC di sini katanya alfa, kemudian sin alfa. Oke, sin alfa kalau masih ingat apa? Demi, sami atau desa? Oke, demi ya, depan per miring. Berarti depannya sudut ya. Sudutnya apa? Alfa. Berarti ini depannya adalah 15. Kemudian miringnya adalah 17. Oke. Jadi jawabannya adalah 15/17. Masih belum ada kuadan-kuadanan ya. Oke. Sip. Oke, kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Nomor 3 kita punya segitiga ABC. Kemudian di situ sudah dijelaskan bahwa di sini sebenarnya harus ada segitiga siku-siku ya, siku-siku. Terus di sini ada siku-siku di D. Berarti ada segitiga siku-siku di dalam segitiga siku-siku ya. Kemudian kita punya BC, BC-nya 12 cm dan sudut ABC. Sudut ABC berarti di B sini ya, 60 derajat. Kemudian panjang garis AD. Oke, kita pakai rumus apa nih untuk mencapai AD? Nah, di sini udah ketahuan 60 derajat. Berarti yang diketahui nih. Nah, diketahui ini berarti kita bisa mendapatkan nilai siapa nih? Nilai AB ya. Kenapa? Kenapa AB? Karena kita harus fokus pada sudut ya, pada sudut terus sama yang ditanyain. Yang diketahui sama yang ditanyain, sorry. Yang diketahui adalah sisi ini 12 dan sudut 60 derajat. Yang ditanyain AD. Berarti harus ada sisi miring, AD sama sudut ini ya. Nah, kalau kita ngomongin sisi AD dengan sudut ini, berarti kita ngomongin segitiga ADB atau ABD. Berarti kita fokus ke segitiga ABD. Terus di segitiga ABD ini ada sisi AB, ada sisi BD. Nah, kalau kita ngomongin sisi BC, berarti kita fokus ke segitiga ABC. Nah, di segitiga ABC dan segitiga ABD ada satu sisi yang sama, yaitu siapa? Sisi AB, oke? Nah, sisi AB inilah yang harus kita cari supaya apa? Supaya bisa dimasukin ke dalam segitiga ABD dan ke rumus yang segitiga ABD dan segitiga ABC, oke? Kita mulai ya. Berarti kita fokus ke AB. Nah, apa hubungannya AB 60 derajat sama sisi 12? Nah, berarti kalau kita ngomongin segitiga ABC dulu, ini sisi depannya 60 derajat adalah AC. Sisi miringnya adalah 12. Nah, sisi di sini berarti sisi samping. Nah, ngomongin samping yang ditanyain, kita nyari ini dulu, AB sama sisi miring. Nah, berarti samping sama miring. Samping sama miring berarti ngomongin cosinus ya, berarti cosinus 60. Cosinus 60 kita punya samping per miring. Sampingnya adalah AB dan miringnya adalah BC alias 12 langsung ya. Berarti AB kita punya langsung 12 dikali cos 60 yang adalah setengah ya. Berarti AB kita punya berapa? 6. Oke, di sini kita punya 6. Nah, sekarang kita lihat 60 derajat dan sisi AD. Nah, sekarang kita fokus ke segitiga adalah ABD. Segitiga ABD, sorry. Nah, segitiga ABD, si AD itu apa sih? Si AD itu adalah sisi seberang dari sudut 60. Sisi depan. Nah, ini sisi miring ya. Ingat, ini sisi samping sudut, ini sisi depan, ini sisi miring ya. Karena ini adalah sisi yang membentuk sudut lancip di sini. Nah, sisi miring adalah sisi yang membentuk sudut lancip. Nah, berarti kalau gitu kita ngomongin depan sama miring. Nah, depan sama miring kita ngomongin sin 60. Berarti sin 60 adalah depan, yaitu AD, per miring. Miringnya adalah 6. Berarti AD kita punya berapa? Tinggal 6 dikali sin 60.
sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti kita punya berapa? 3 akar 3 untuk mendapatkan si AD ya. Konsepnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke nomor 4. Nomor 4 kita punya sinus beta. Sinus beta, betanya sendiri ada di antara sudut 90 derajat sama 180 derajat. Kuadran berapa? Nah, kita udah masuk ke kuadran-kuadran nih. Kuadran 2 ya. Dimana kuadran 2 itu yang positif adalah sinus sama kosekan. Kebalikannya ya. Sinus dan kebalikannya. Kebalikan sinus adalah kosekan. Maka kita bikin langsung segitiga siku-siku. Pokoknya kalau kita punya sin, cos, tan, apapun itu, pokoknya selama itu perbandingan sisi trigonometri siku-siku, maka segitiga siku-siku, maka kita pasti punya yang lain pakai Pitagoras ya. Sin itu misalkan betanya kita taruh di sini. Berarti sin itu demi, depannya 12. Miringnya 13. Nah, berarti ini kalau Pitagoras berapa? 5 ya, insyaallah ya. Nah, terus pertanyaannya cosinus beta. Nah, cosinus beta itu sami. Sampingnya 5, miringnya 13. Nah, karena dia di kuadran 2, kita tambahin di sini plus atau min. Karena yang plus itu di kuadran 2 sin sama kosekan, berarti cosinus udah pasti negatif. Jadi cosinus beta adalah minus 5/13, oke? Oke, kita mulai nomor 10. Kita punya sin 990. Ini adalah sin yang lebih dari 360 derajat. Masih ingat konsepnya kayak gimana? Untuk sin yang lebih dari sudut yang lebih dari 360 derajat maksudnya, itu sinnya konsepnya adalah berapa kali 360 derajat ditambah dengan X. Nah, lebihnya berapa kali nih dari putaran, berapa kali putaran ditambah sisanya berapa. Nah, itu sama kayak sin X. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi ini 990 ini harus dirubah kayak gini dulu ya. Jadi berapa kali putaran tambah berapa tuh. Nah, 990 itu mendekati 360 kali berapa ya. 360 kali 2 kali ya. 360 kali 2 720 kan ya. 2 kali 360 itu 72. 72 terus sisanya berapa tuh? 720 sorry. 990 720 09 kurang 2 7 ini berapa? 270 derajat. Berarti nah kayak gitu. Berarti 2 kali putaran tambah lebihnya 270. Berarti sama aja kayak sin ya ini lebihnya sin 270 derajat. Nah, sin 270 derajat masih ingat berapa? Kalau kita grafik sebenarnya udah bisa tahu ya, tapi kalau kita pakai konsepsi ini kuadran berapa, bisa di kuadran 3, bisa kuadran 4 ya, bisa pakai rumus kuadran 3, bisa pakai rumus kuadran 4. Kalau kita pakai rumus kuadran 3 itu berarti 180 lebih. Berarti lebih berapa? Lebih 90. Sinus di kuadran 3 itu negatif. Berarti negatif sinus 90. Sinus 90 adalah 1. Berarti sama aja kayak minus 1. Oke. Lanjut nomor 11. Nomor 11 kita punya sudut alfa. Sudut alfa katanya lancip. Lancip berarti di kuadran 1 di mana semuanya adalah positif. Kemudian kosinus alfa adalah 2/x. Pokoknya kalau bentuk-bentuk kayak gini nih, pertanyaannya yang lain ya, kosin, tangan, sekan, apapun itu. Terus yang tanya adalah yang lain, maka itu langsung bikin segitiga siku-siku. Ya, di sini kosinus alfa, taruh aja alfa di sini. Boleh sini nggak? Boleh aja kalau mau ya, nggak masalah. Tapi karena biasanya kita di sini ya di sini aja gitu ya, nggak usah ribetin ya. Kosinus alfa adalah 2/x. 2/x itu apa? Kosinus itu apa? Kosinus itu sami. Berarti samping per miring. Sampingnya 2, miringnya x. Berarti di sini pakai Pitagoras, berarti ini jadi x kuadrat dikurang 2 kuadrat 4 ya. Berarti ini x kuadrat min 4. Pertanyaannya tangan alfa. Tangan alfa adalah ya apa? Demi sami desa ya. Desa. Depannya adalah depan alfa pastinya di sini. Akar dari x kuadrat min 4 dan sampingnya apa? Sampingnya 2. Berarti akar x kuadrat min 4 per 2 atau setengah dari akar x kuadrat min 4. Oke? Oke, nomor 12 kita punya tangan X sama dengan 1/3. Cuma di situ nggak dijelasin si X itu berada di kuadran berapa. Ya anggap aja kuadran 1 ya, karena di sini tangannya positif. Terus di sini berapa kan nilai tangan X 1/3, maka nilai 2 cos X tambah cos X plus 270 tambah sin 360. Ini sebenarnya kayak ini ada rumusnya ya, 270 plus ya ini ya. Nah, 270 plus. Kalau 270 plus berarti kita pakai sumbu yang vertikal ya.
Terus 360 min. Nah, ini kuadran-kuadranan ya. Nah, tapi sebelumnya kita bikin dulu, karena di sini tangan X sepertiga, berarti kita punya segitiga siku-siku. X di sini. Nah, tangan itu apa? Desa ya. Desa D, depannya 1, sampingnya adalah 3. Berarti sini 3. Kemudian kita punya apa? Kita punya miring pakai Pitagoras. Berarti tinggal 3 kuadrat yaitu 9. 1 kuadrat yaitu 1, 9 tambah 1 adalah 10. Jadi akar 10 di sini. Nah, terus kita uraikan satu persatu. Nilai cos 270 plus dan seterusnya. Kalau cos di sini, cos berarti kita punya cos X adalah apa? Cos itu sami berarti 3 per akar 10. Berarti ini tinggal 2 dikali 3 per akar 10. Tambah cos 270 plus, masih ingat? Dia ada yang sumbu vertikal ya. Ini pakai vertikal tuh 90 min, 90 plus, 270 min, dan 270 plus. Berarti di kuadran 4 ya. Di kuadran 4 itu yang positif itu adalah semua sindikat bertangan cos, berarti cos positif, dan kebalikannya pastinya. Tapi karena dia pakai kayak gini ya, dua pakai yang vertikal, maka si cos harus berubah. Masih ingat berubah jadi apa? Berubah jadi, karena dia cos positif dan cos berubah menjadi sin ya, jadi sin X. Kemudian 360 min juga sama, kuadran 4 ya, cuma pakai yang sumbu vertikal ya, 360 min. Nah, ini nggak merubah sin jadi cos. Tapi karena dia sin di kuadran 4 itu negatif sin X. Nah, kayak gitu. Nah, sin X, ini sin X. Ya, kecoret ya, sin kurang sin habis. Jadi tinggal ini aja, 2 kali 3 6 per akar 10. Atau biasa dirasionalin dikali dengan akar 10 per akar 10. Jadinya berapa? 6 per 10 akar 10. Bisa disederhanain kayaknya, dibagi 2 ya. Dibagi 2 jadi berapa tuh? Dibagi 2 jadi 3 per 5 akar 10 ya. Cuma tampaknya nggak ada. Jadi, tapi ini bener ya caranya. Oke. Nomor 15 kita punya koordinat apa ini? Koordinat kartesius ya. 10 nggak ada derajat tuh soalnya. Jadi ini X, di sini Y, X, Y, yaitu koordinat kartesius mau dirubah menjadi koordinat polar atau koordinat kutub. Ya. Nah, terus bagaimana? Kita butuh apa? Kita butuh, kalau koordinat polar itu dirubahnya jadi apa? Jadi R, theta ya. Nah, bagaimana tuh? Nah, masih ingat? R-nya adalah dirubah menjadi rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, Pitagoras lah ya. Jadi akar dari 10 kuadrat tambah 10 akar 3 dikuadratin. Jadinya 100 tambah 300 ya. Jadi 400, akar 400 adalah 20. Jadi R 20. Nah, terus tetanya gimana? Tetanya adalah pakai tangan ya. Tangan teta adalah Y per X. Ya, Y per X. Berarti min 10 akar 3 per X. Nah, X-nya. X-nya 10. X-nya 10. Nah, terus di Y-nya negatif, X-nya positif. Nah, kuadran berapa ini? Di mana Y-nya negatif? Ya, Y negatif gimana sih? Y-nya negatif di bawah ya. Y-nya negatif di bawah, X-nya positif. Berarti di kuadran sini nih. Sini adalah kuadran 4 ya. Nah, berarti ntar tetanya berada di kuadran 4. Nah, kita lihat dulu di sini minus berapa? Ini minus akar 3. Nah, berarti tangan teta adalah minus akar 3 itu berapa? Tangan berapa? Tangan 60. Nah, minus tangan 60 tapi di kuadran 4. Kuadran 4 itu kita pakai 360 min. Nah, 360 min 60. Berapa tuh? Jadi tangan 300. Nah, berarti tetanya adalah 300. Berarti koordinat polarnya dari kartesius ini menjadi polarnya berarti R-nya tadi 20 derajat. 20 cm satuan maksudnya. Nah, terus tetanya adalah 300 derajat. 30,300 derajat. Oke, gitu aja ya. Oke, kita bahas nomor 16, koordinat kartesius dari 20,240 derajat. Sebelumnya kita bahas
koordinat kutub. Sekarang kita bahas dari Cartesius ke koordinat kutub. Sekarang kita bahas dari kutub ke koordinat Cartesius. Di sini berarti kita punya apa? Kalau koordinat polar r sama theta ya. R sama theta. Kita punya r-nya adalah 20 satuan jarak, kemudian ada theta atau sudutnya 240 derajat. Maka untuk mendapatkan x-nya kita punya bagaimana? Masih ingat? Tinggal r cos theta ya, r cos theta, di mana r-nya tadi 20 dan cos 240 derajat. Nah, kita butuh nilai cos 247 derajat nih. Di kuadran berapakah 247 derajat? Masih ingat? Antara 180 sama 270 ya, kuadran 3 ya. Nah, kosinus di kuadran 3 masih ingat positif atau negatif? Ya. Semua sindikat bertangan kosong ya. Semua yang positif semua. Kemudian sindikat sin, cos sama tan. Nah, berarti di kuadran 3 di sini ya. 1 2 3. Nah, kuadran 3 berarti kosinus positif. Berarti dia positif nih. Nah, positif apa? Nah, berarti rumusnya apa? Lebih dari 180 ya, berarti 180 plus berapa supaya 240? 60. Nah, berarti kita butuhkan adalah yang ininya aja ya. Berarti ini sama aja kayak 20 positif cos 60. Dimana cos 60 masih ingat berapa? Setengah. Oke, good. Jadi 20 kali setengah adalah 10. Itu x-nya. Kemudian kita punya y-nya gimana? Kalau x r cos berarti y r sin. Good. Oke, r sin berarti 20 sin 247 derajat. Tadi kita tahu di sininya positif adalah cos, berarti sin jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 60 ya. Berarti 20 min sin 60 maksudnya. Oke, dimana sin 60 ini minusnya di luar aja. Minus 20, sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Jadi 20 bagi 2 adalah 10. Berarti y ini kita punya min 10 akar 3. Sehingga koordinat Cartesiusnya adalah kita punya x, y 10, min 10 akar 3. Oke, gitu aja ya. Oke, kita lanjutkan nomor 19. Panjang bayangan tiang bendera adalah 12 meter. Jika sudut elevasi matahari pada saat itu adalah 60 derajat, maka tinggi tiang bendera adalah, oke kita gambar dulu tiang bendera ya. Tiang bendera misalkan kayak gini. Nah, ini dia. Nah, tinggi tiang bendera adalah 12 meter. Sini 12 ya, 12 meter. Kemudian sudut elevasi matahari pada saat itu, matahari misalkan di sebelah sini lah ya. Terus bayangannya, nah di sini berarti kesinilah kira-kira. Nah, bayangannya yang ini nih, bayangan si tiang bendera ya, kayak gitulah kira-kira. Nah, terus sudut elevasinya adalah 60 derajat, berarti ini 60 derajat elevasi naik ya, kayak elevate. Jadi posisi di bawah naik ke atas, sudutnya itu adalah 60 derajat. Maka tinggi tiang bendera, panjang bayangan tiang bendera, berarti bukan tiang benderanya ya, panjang bayangan ya, berarti panjang bayangannya sebelah sini 12 meter. Nah, tingginya pertanyaannya itu. Nah, kayak ini bisa diselesaikan dengan trigonometri sederhana ya. Kita punya yang ditanya adalah depannya sudut 60 derajat, depan ya, depan sudut 60 derajat, dan di sini miring, di sini samping ya. Samping ketahuan, berarti ada depan ada samping, berkaitan dengan sin, cos atau tan itu. Maka kita punya, masih ingat tan ya, tangan 60 derajat adalah desa, masih ingat ya, demi sami desa. Depan sudutnya adalah x dan sampingnya adalah 12. Udah tinggal kali-kali silang aja, berarti x-nya adalah 12 dikali tangan 60. Di mana tangan 60 masih ingat? Oke, good. Masih ingat lah ya, 12 dikali dengan akar 3. Jadi jawabannya tinggi tiang bendera adalah 12 akar 3, satuan apa ini? Meter. Oke, sip. Oke, lanjut nomor 20. Di dalam segitiga ABC kita punya sisi BC 7 cm, AC 8 cm, dan AB 9 cm. Pertanyaannya cosinus A. Nah, berkaitan dengan aturan apa ini di dalam segitiga? Ada yang ingat? ABC, kita punya BC di sini berarti ya 7 cm, kemudian AC di sini 8 cm, kemudian AB adalah 9 cm. Nah, kira-kira kayak gitu. Pertanyaannya adalah cosinus A di sebelah sini. Nah, kita butuh aturan apa? Yang kita tahu adalah ketiga sisi. Kalau ada ketiga sisi segitiga ketahuan, maka langsung aja
Langsung pakai apa? Aturan kosinus. Sip. Itu dia ya. Aturan kosinus. Nah, langsung aja kosinus A. Pertanyaannya itu. Masih ingat formulanya kayak gimana? Si A ini sudut A diapit oleh sisi apa aja? Sisi AC sama sisi AB kan? Nah, pengapitnya itu tulis saja di sini. Jadi AC kuadrat tambah diapit lagi sama AB kuadrat dikurang dengan dia seberangnya dia sisi apa? Sisi BC. Oke, berarti BC kuadrat. Gitu aja ya. Yang mengapit di sini dikuadratin, jumlahin dikurang yang di seberang, sisi seberang. Per 2 kali yang mengapit. Yang mengapit adalah AC dan AB. Oke, dikali di sini. Ntar AC-nya apa? AC-nya 8, berarti 8 kuadrat. AB-nya apa? AB-nya 9, 9 kuadrat dikurang 7 kuadrat per 2 kali 8 dikali 9. Oke, jadi 64 tambah 81 kurang 49 per 2 kali 8 16 kali berapa tuh? 16 kali 9 6 54 5 144 ya. Oke. Langsung terus kita punya berapa tuh? 64 tambah 81 kurang 49. 4 tambah 1 5. 4 tambah 1 5. 5 kurang 9 15. 15 kurang 9 6. 6 tambah 8 tadi berapa? 6 tambah 8 14. 14 diambil 1 jadi 13. 13 kurang 4 jadi 9 96 per 144. Sehingga kita punya berapa nih? 96 per 144. Kita bagi 2. Jadi 40 berapa? 8 ya. Bagi 2 72. Bagi 2 lagi 24. Bagi 2 lagi sorry, ini bisa langsung nih. Ini dibagi 8 ya. Bagi 6 bagi 8 9. Oh, dibagi 3 2 bagi 3 jadi 2 per 3. Oke, sip. Nah, itu ya udah paling sederhana. Oke. Lanjut ke nomor 21. Dalam segitiga ABC kita punya AC 8 per 3 akar 6, BC 8 dan sudut A-nya 60. Sudutnya cuma satu nih ya. Bikin ya sketsanya lah ya, segitiga ABC. Kemudian kita punya AC dari 8 per 3 akar 6. Kemudian BC mana sini 8 cm. Kemudian sudut A di sini ada 60 derajat. Pertanyaannya sudut C yang sebelah sini ya. Nah, situ dia. Kita pakai apa nih kira-kira enaknya ya? Kalau kita pakai cosinus C, pakai aturan cosinus, kita butuh ini sama depannya di sini ya. Sedangkan sini belum ada nih. Ya, belum ada. Nah, apalagi kalau misalkan kita pakai aturan cosinus tapi sudutnya yang di sini, berarti yang ditanyain 8 kuadrat sebelah sini, kita butuh ini depannya sama yang mengapit. Nah, dapatnya yang sisi AB. Sisi AB dapat, sudut AC bisa didapat kalau pakai aturan sinus. Berarti double ya, 2 kali proses. Atau kita pakai aturan sinus kita bisa pakai ini ke sini, ini ke sini. Oh, jadi nyari sin B dulu ya. Coba kita uraikan ya pakai aturan sinus. Nyari sin B. Sin B per sisi seberangnya 8 per 3 akar 6 adalah sin yang diketahui sini 60 per sisi seberangnya adalah 8. Maka kalau tinggal kali silang ini boleh ya, mau sisi duluan di atas atau sinus sudut yang di bawah atau sinus sudutnya di atas, nggak masalah. Yang penting posisinya seberang-seberangan ya itu. Oke, tinggal jari sin B adalah 8 per 3 akar 6 dikali 8 per 3 akar 6 dikali sin 60. Ada yang tahu sin 60? Masih ingat? Setengah akar 3 per 8 ya. Nah, ini 8 per 3 dibagi 8. 8 hilang ya. Nah, itu dia. Jadi setengah kali per 3 jadi 1/6. Akar 6 kali akar 3 jadi berapa? 6 kali 3, 18 ya. Oh, 18 bisa disederhana ini. Berapa? 9 kali 2 ya. Di 9 itu diakarin jadi 3 ya. 3 akar 2. Oke, berarti dikali dengan 1/6. 3 per 6 berapa? Setengah ya. Setengah akar 2. Oh, sudutnya istimewa nih. Masih ingat sinus berapa yang setengah akar 2? Sinus berapa? Sama kayak kosinusnya ini 45 derajat ya. Sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, yang kita butuhkan bukan sudut B, kita butuhkan C. Kan mereka dalam segitiga ya. Berarti kalau segitiga sudut di dalamnya kalau di total berapa? 180 derajat. Berarti 180 derajat tinggal dikurangin sudut-sudut yang di selainnya itu. 60 sama 45 ya. 60 tambah 45.
60 tambah 45 berapa? 105 ya, 105. Berarti sudut C bisa kita dapat 75 derajat. Oke. Sekarang kita bahas nomor 22. Dalam segitiga ABC kita punya sisi A, bukan sudut ya, sisi A. Sisi A yang mana tuh ya? Sisi A 4 akar 2, sisi B 3 akar 2, dan luas segitiga 6 cm persegi. Nah, sisi A kecil, sisi B kecil adalah sisi seberang dari sudutnya ya. Misalkan A kecil nih, berarti sisi dari seberangnya sudut A besar. Berarti di sini nih 4 akar 2 alias di BC ya. Sisi B kecil 3 akar 2 adalah berarti sisi seberang dari sudut B besar. Di sebelah sini berarti 3 akar 2 dan luas segitiga 6 cm. Nah, ngomongin luas segitiga berarti luas segitiga ada rumusnya ya. Masih ingat? Setengah apa? Dua sisi. Sisinya bebas mau di AC BC atau AB BC atau AC AB dan seterusnya. Yang diketahui aja di sini apa? AC sama BC. Oke. Terus dikali dengan apa? Dikali dengan sinus sudut apit. Dia mengapit sudut apa nih? Oh, mengapit sudut C. Nah, berarti sin C. Udah gitu aja. Nah, ini katanya nilainya ada 6 cm persegi ya. Tulisnya 6 ya. Berarti ini jadi sama aja kayak setengah AC. AC udah ada ya. 3 akar 2. BC adalah 4 akar 2. Pertanyaannya nanti pasti C ya. Berarti tinggal utak-atik lah. 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Sin C sama dengan 6. Nama dicoret. Berarti sin C adalah di sini 1, di sini 2. Jadi 1/2. Nah, sin berapa yang 1/2? Masih ingat? Oke, sin 30 derajat. Oke, berarti kita punya sudut C adalah 30 derajat.